Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari hikmah ibadah. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai ibadah dan juga mengenai hikmah dari taharah, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai hikmah ibadah. Jadi menurut dari hikmah dari ibadah sendiri itu sebenarnya setiap ibadah yang ada dalam syariat Islam itu segalanya itu memiliki hikmahnya tersendiri. Ya, sebagai ambillah kita contoh seperti yang seperti ada di dalam PowerPoint. Maksudnya salah satu hikmah dari ibadah yaitu menyembuhkan hati manusia. Di sini maksudnya hati di sini kan lebih ke arah seperti ke psikis seseorang. Nah, ini memang ibadah itu dapat mempengaruhi psikis seseorang. Kita pasti tahu lah ketika seperti apa orang yang memang dia itu rajin beribadah dan berbeda dengan halnya dengan orang yang memang ibadahnya itu masih kurang, seperti itulah. Nah, selanjutnya itu juga memang banyak di ranah-ranah kajian psikologi itu juga itu memang pada dasarnya psikologi seseorang itu memang dapat dipengaruhi oleh agama di sini dalam artian seperti ibadah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang dalam sisi psikologis pun ada, ya memang seperti itu contohnya lah. Ketika memang kalau sholat itu kan kita yang sering dengar bahasanya sholat itu dapat membersihkan hati ataupun menghilangkan hati dari gelisah. Nah, contohnya lah itu kalau misalnya dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya ketika memang seseorang itu mengalami stres, depresi ataupun memang kalau bahasa sekarangnya ada juga muncul bahasa frustasi, seperti itu ya. Artinya seperti stres. Dia ada disarankan juga yang namanya meditasi. Lah kan hampir sama itu sebenarnya. Yang menjadi substansi dari penyelesaian dari stres ataupun kegelisahan hati itu memang menenangkan diri. Nah, salah satu contohnya kalau misalnya kita sebagai umat muslim itu dengan ibadah seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada muamalah. Jadi kalau dari segi bahasanya itu muamalah berasal dari bahasa Arab yang berarti itu merupakan perlakuan ataupun tindakan terhadap orang lain dalam suatu kepentingan. Nah, di sini ada pendapat dari Louis Ma'luf di mana dia mengatakan bahwasanya muamalah itu merupakan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi intinya dari muamalah ini lebih ke arah kita hablum minanas. Jadi dari lebih ke arah unsur sosial. Ya, kehidupan kita sosial sih seperti dengan orang lain, dengan manusia lain, seperti itu. Jadi muamalah itu pembahasannya seperti itu. Nah, di sini kami mengambil muamalah itu dari satu hal pokok yaitu jual beli. Kami mengambil contoh jual beli di sini. Lah, kalau kita melihat dari memang kalau jual beli itu ada beberapa jenis ya. Ada yang pertama jual beli yang memang kelihatan, dalam artian di sini kelihatan itu baik itu, jadi kita jual belinya secara langsung lah, gampangnya seperti itu. Kita jual beli secara langsung ya seperti biasanya kita beli di warung ataupun kita beli di Indomaret dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh jual beli yang secara langsung lah. Selanjutnya itu ada jual beli salam ataupun bisa dikatakan jual beli salam ini seperti kita pre-order. Jadi kita inden di sini jual beli salam ini jadi hampir sama sebenarnya sama jual beli langsung, hanya saja ini sifatnya ya kalau zaman sekarang seperti pre-order lah. Jadi nanti si penjual itu ibaratnya seperti mendeskripsikan dari nanti apa sih barang yang dibeli oleh si pembeli itu seperti apa, seperti itu, entah spesifikasinya dan lain sebagainya, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu jadi sifat-sifat dari barang itu nantinya yang disampaikan oleh si penjual kepada si pembeli. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada jual beli benda yang tidak ada. Dalam artian di sini seperti apa?
Jadi jual beli yang tidak ada ini kalau dalam fikih itu lebih kita kenal dengan istilah jual beli gharar. Jadi eh, banyak contoh lah seperti yang biasanya sering dicontohkan itu mengenai jual beli burung yang masih ada di langit. Seperti itu, ataupun jual beli ikan yang dimana ikannya itu belum dipancing. Jadi memang wujudnya belum ada. Dia horor di sini kan dia dikatakan karena memang dia belum memenuhi syarat dari jual beli itu. Seperti itulah. Selanjutnya ini jual beli itu kalau misalnya ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama dengan lisan. Jadi akad yang dilakukan dengan lisan ataupun perkataan, maksudnya di sini seperti itu. Nah, jadi ya apa namanya akadnya di sini langsung ngomong saya jual saya beli ya, contoh sepele seperti itulah. Nah, kemudian dengan perantara, misalnya bisa dengan tulisan ataupun surat menyurat. Dan kemudian yang terakhir itu jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Nah, jadi ya seperti yang kita lakukan selama inilah, yang dewasa ini kita jual beli selama ini pun melakukan praktik jual beli tanpa adanya saya jual saya beli. Jadi tinggal kasihkan uang sudah, barang kita dapat sudah, kita selesai transaksi seperti itu. Nah, ditinjau dari segi hukum jual beli, nyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama yaitu sahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua itu ghairu sahih ataupun jual beli yang memang tidak memenuhi dari syarat. Lah, selanjutnya ya ini kita membahas mengenai dari hikmah dari muamalah itu apa sih? Nah, jadi yang pertama itu mencari dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini selaras dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, di mana inti dari ayat itu menjelaskan bahwasanya manusia itu harus untuk mencari karunia Allah di muka bumi. Ini tentu saja berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia ataupun kehidupan manusia sehari-hari lah. Jadi untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya itu hikmah muamalah yang kedua yang dari jual beli ini menjauhi riba. Jadi karena nantinya di jual beli itu adanya akad di mana nanti mengenai harga dan lain sebagainya itu sudah jelas, harga barangnya yang nanti didapat oleh si pembeli itu sudah jelas. Nah, kemudian pasti di sana itu juga menghindari yang namanya adanya riba. Jadi kalau misalnya akadnya memang 1.000 ya 1.000 gitu. Ada akadnya 1.000 kemudian nantinya dia ternyata di belakang belinya 2.000, itu enggak ada. Itu jadi memang harus sesuai dengan akad. Nah, dimana juga nantinya ini untuk itu nantinya tidak akan dikenai riba ataupun hal yang bisa menjadi utang berlebih bagi pembeli, karena memang basis dasar dari praktik jual beli itu juga saling legowo bahasanya antara si penjual dan si pembeli seperti itu. Kemudian menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Nah, jadi di sini memang secara tidak langsung pun juga kita dalam muamalah itu mungkin secara tersirat ya kita memang dituntut ketika memang kita melaksanakan kita terjun langsung dalam dunia bisnis ataupun nantinya kita lakukan sebagai orang yang mempraktikkan jual beli gitu kan. Nah, itu diharapkan memang kita dapat menyeimbangkan, jangan sampai kita bisa merusak harga pasar gitu kan, jangan sampai, ataupun sampai monopoli suatu perdagangan dalam suatu lingkup yang bisa kita jangkau, itu jangan sampai. Dimana nantinya bisa monopoli itu sampai merusak pasar, nah itu jangan sampai. Jadi hikmahnya itu salah satunya itu bisa menimbulkan keseimbangan dalam ekonomi. Dan kemudian yang terakhir itu menjaga kehalalan rezeki. Jadi nanti dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan
penipuan ataupun pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Jelas lah itu. Nah, sebenarnya banyak lagi hikmah-hikmah yang sebenarnya sudah banyak apa yang ada dalam syariat Islam, hal-hal yang ada dalam syariat. Cuman kami dari pemateri di sini menyampaikan apa yang kami tahu, apa yang bisa dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ke depannya kita pasti akan tahu mengenai banyaklah hikmah dari syariat Islam ini yang belum terungkap. Lah mungkin sekian dari kami selaku pemateri mengenai hikmah-hikmah syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, jika ada salah kata kami mohon maaf. Allahumma fiqla qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.